Nah, kalaunya SWOT kan seperti yang kemarin yang saya contohkan itu. Nah, kalau yang menggunakan AHP, nah ini dipilih ininya, case-nya dipilih, tidak semua data itu dimasukkan, tapi dipilih yang tertinggi saja, misalnya peluang yang tertinggi ya apa, lalu kelemahan yang tertinggi apa, lalu tantangan yang terbesar apa, lalu ancaman yang paling besar juga apa. Jadi ada empat data, kalau dibikin matrik berarti 4x4 kan itu ya, gitu kan. Nah itu harus dimatrikan. Nah 4 tadi apa aja Pak ya, ketinggalan matrik. Jadi yang kekuatan dan kelemahan ya, kekuatan dan kelemahan, lalu tantangan dan apa, tantangan dan ancaman kan itu. Jadi ada 4 poin kan itu yang bisa dianalisis kan seperti itu untuk menggunakan matrik kan gitu. Ya kan teorinya kan di situ. Matrik 1, matrik 2 hasilnya itu kan harus sama dengan 0. Nah, baru dia dikatakan sudah benar gitu kan ya. Jadi hasil pengurangan perkalian matrik itu, matrik yang duplikat itu diselesaikan menurut penyelesaian matrik, baru ketemu kolom kan. Nah, lalu ketemu lagi kolom yang kedua, hasilnya itu adalah harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ya diulang lagi. Memang agak ribet, lagi itu jangan terlalu banyak variabelnya ya, jadi cukup 4 saja sebagai latihan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau penelitian itu, nah gunakan software AHP. Nah, ini saya tidak sempat. Software AHP itu sungguhnya sangat simpel ya, sangat simpel. Cuma harus diinstall itunya. Tidak seperti Excel, dia diinstall ke komputer Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Nah jadi tugas itu, nah boleh setelah selesai presentasi, berarti minggu depan kan, minggu depan tuh waktunya malam. Saya kebetulan waktu itu jam 9 itu saya harus memberikan materi di Fakultas Ekonomi FEP ya, Ekonomi dan Bisnis, itu memberi materi tentang menulis buku ya, nulis buku ajar seperti itu. Jadi mulai dari jam 9 sampai dengan itu, jadi nanggung kan. Kita jam 8, jam 9 itu nanggung banget gitu. Jadi kita alihkan saja malamnya. Jadi malam tuh mungkin jam 9 atau mau jam 8 atau jam 9 ya. Mungkin yang paling tenang tuh jam 9, kali jam 8 tuh masih sibuk makan sama syarat gitu. Masih sibuk ya. Nah, mungkin jam 8 mungkin sampai jam 9 sampai dengan jam berapa, 11 mungkin udah selesai ya. Udah selesai itu. Karena kan waktunya nggak lama kan, 5 sampai 10 menit saja. Jadi kalau dua topik kan berarti 10 menit kan, ya kan? Nah kalau orang ada 9 ya 9 kali 10 menit kan berarti 90 menit, 1,5 jam kan? Nah dihitung break ya, karena upload dan sebagainya ya paling lama 2 jam kan gitu ya. Atau mau sore, sorenya saya juga nggak bisa saya sorenya. Kalau ya malam dia paling aman deh. Nah lalu setelah itu selesai, kalau ada saran perbaikan, perbaiki dulu PPT-nya itu, ya PPT-nya aja baru disubmit. Ya. Sebagai bukti penilaian. Jadi kan kalau presentasi itu penilaian yang lain-lain, saya bisa menilai yang lain-lain. Lalu buktinya itu ya tulisan Bapak Ibu dalam bentuk PPT-nya itu ya. Nah, jadi sudah selesai itu. Jadi ujiannya bentuk seperti itu. Jadi waktu ujian itu mensubmit, ini kan ujian tanggal 24 kalau nggak salah ya. Iya Pak. 24 saya bikin kan jadwalnya sudah 24, jadi 24 atau 21 saya lupa ini. Lupa saya. Jadi kalau yang salah itu saya ubah ini tanggalnya 21 lah, 21 bukan 24 ya. 21 ya. Nanti 21-nya itu bisa disubmit mulai jam 8 sampai dengan bukan. Tanggal mulainya itu bisa submit Sabtu depan sudah bisa submit tuh, tanggal 14 sudah bisa ya. Kalau nggak salah sampai dengan tanggal 24 saya kasih waktu kalau nggak salah ya. Ya jadi mulai tanggal 14 minggu depan tuh sudah bisa submit. Kalau misalnya habis Bapak Ibu presentasi gitu kan, bisa aja langsung disubmit kalau misalnya tidak perlu lagi diperbaiki kan. Tapi saya kasih waktu 1 minggu lebih tuh untuk perbaikannya ya. Nah itu berarti udahlah selesai lah. Nanti setelah itu baru
pengajar yang kedua yang akan masuk seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang clear? Ada kurang jelas? Bagaimana seperti itu? Bapak, jadi untuk presentasi dalam malam minggu depan itu ada 2 PPT jadinya ya Pak ya? Ada dua PPT. Yang satu tadi kan hubungan antara soil dengan curah hujan, peluang produktivitas tanaman. Terus yang kedua presentasi pilih kata Bapak SWOT pilih. AHP. Dipilih. Jadi ada 2 PPT ya Pak ya? Ada 2 PPT. Ya. Nah, terus waktunya Pak masing-masing. Yang disubmit itu dalam bentuk kan misalnya kita sudah mengerjakan dari disimari yang poin 1 sama 2 sudah selesai gitu Pak. Jadi bukan itu, jadi yang bentuk PPT-nya yang disubmit ya Pak ya? Ya PPT-nya. Nah, kecuali data Excel-nya nggak bisa kan? Mungkin terlalu besar, terlalu banyak datanya, mungkin nggak muat di itu. Boleh boleh di Excel kan, boleh. Kalau di submitnya, maksudnya datanya. Tapi kan kalau PPT tetap saja. Oke, Pak. Ya, kan? Baik, ada lagi? Ada yang kurang clear? Ya, Eko? Iya, boleh. Boleh. Nah, jadi kan berarti kalau datanya berarti filenya bisa lebih dari 1 kan, bisa 2 ya, bisa 3 kan ya. Gitu. 1 file PPT, 1 file Excel. Ya. Pak, kalau yang nomor 3 dan 4 yang disimari itu apa ya Pak ya? 3 dan 4? Tugas 3 dan 4 itu Pak. Ntar saya lihat dulu. Kita lihat kemana maksud Bu Dewi ini, mana nih? Pak. Ntar saya lihat ya. Ntar. Yang tempatnya di mana? Di bagian mana? Yang itu Pak, tugas 1. Nah, ini tugas perorangan. Yang di ini Pak, dari analisis iklim ekstrim. Tugas 1, tugas 2 sudah oke. Terus tugas 3, tugas perorangan ini Pak. Ini yang ke data kuesioner itu ya Pak ya? Ya, betul. Data kuesionernya itu. Kalau yang nomor 3 itu Pak? Gitu ya Pak ya? Nomor 3 tugas perorangan. Per peserta. Maksudnya itu adalah tugas itu perorangan maksudnya. Penjelasan saja dari yang tanaman. Ya kan? Lalu nomor 4 itu adalah wilayah boleh, maksudnya menjelaskan saja. Jadi Bapak Ibu dan kemarin tuh boleh tanamannya sama tapi wilayah harus berbeda gitu. Oke, Pak. Atau wilayah sama tapi tanamannya berbeda. Itu maksudnya kayak gitu. Nah, tugas ini dilakukan perorangan bukan per kelompok. Itu maksudnya yang 3 dan 4 itu. Oke, Pak. Nah, ya. Oke. Baik, ada lagi? Bapak kan kemarin Bapak menyuruh kami ngambil responden 2 ibu 2 bapak, maksudnya setidaknya 4 orang dengan orang sudah yang berusia yang 50 supaya dia mengenal sekali apa keadaan wilayahnya, cuaca di daerahnya sendiri. Terus Pak, kalau misalnya cuman ada 3 saya kan Pak ngambil data di Banjarbaru. Data curah hujan di Banjarbaru. Kemarin tuh saya juga ke Istanbul. Nah, di situ saya ngambil 1 boleh nggak Pak? Karena kurang Pak yang di kemarin, yang di wilayah Banjarbaru kemarin tuh saya di Banjarbaru tuh di Cindealus. Tapi lengkap lah yang perempuan dengan yang laki lengkap.
Iya Pak, okay. Ada yang perempuan, ada yang laki juga. Oh iya kan Pak, nggak apa-apa, is okay. Ya, yang penting ada mewakili dan perempuan. Karena kan zonasinya sedikit aja kan Pak, karena kemarin tuh dia belum lama, ada yang belum lama di Cendalus, saya baru 3 tahun katanya. Orang Jawa kan baru transmigrasi apa itu. Jadi kayaknya nggak bisa diambil. Iya Pak. Ada perempuan, ada laki gitu, ya. Iya Pak, makasih Pak. Baik, ada lagi? Gimana? Gimana Bapak Ibu? Sudah clear? Clear Pak. Tinggal membayangkan mengerjakan tugasnya aja kayaknya nih. jangan dibayangkan, dieksekusi langsung ya Pak Poni. Nggak clear dari Oh gitu. Ini kesempatan nih semingguan nih kan? 1 minggu nih kesempatan untuk turun ke lapangan. Iya Pak, sudah ada beberapa koresponden yang Sudah ada ya. Alhamdulillah. Gimana? Masih ada lagi? Clear. Bagaimana dengan Setio? Udah clear? Bu Emma sudah clear? Apandi juga? Fitri juga? Gimana? Pak, udah clear? Tinggal menyatukan di PPT aja, nanti kan bisa masih ada waktu revisi habis presentasi ya Pak. Jadi misalnya ada lagi revisi ya, saya kasih waktu 1 minggu lebih untuk memperbaiki ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, selamat bekerja saja ya, selamat bekerja ya, selamat bekerja. Kita akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan puasa malam ya, puasa malam kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebentar Pak. Ya. Pak, ini nanti kan presentasi malam minggu depan, insya Allah. Habis itu PPT yang disubmit itu diberi waktunya itu 1 minggu, lebih 1 minggu. Berapa lama Pak? Mulai dari tanggal 14 itu sudah mulai. Oh iya, seperti tadi disimari 14 sampai 24 ya Pak ya? Kalau nggak salah sampai 24 itu. Enggak ya, ada disimari 24. Ya udah, kalau gitu artinya ada waktu untuk merevisi PPT itu Pak. Baik. Ya Pak, makasih Bapak. Yang lain sudah oke? 14 sampai 24 ya untuk summit perbaikan. Yang finalnya maksudnya. Jadi ada waktu Pak. Lebih dari ya. Yang tugas disimari ada AHP dalam pengambilan keputusan. Di sini ada mengganti contoh butir 2.4 dengan objek yang tugas saudara. Ini AHP-nya ini dengan manual begitu ya Pak ya? Ya, dengan manual, bukan dengan software. Oleh karena itu diambil saja 4 poin penting dari SPOT itu ya. Jadi mulai dari tak tangan, ancaman, ya, itu ada 4 poin kan. Nah, baru dibikin matriknya. Ya, seperti itu.
Nah, lalu setelah itu dianalisis. Nah, itu biasanya salah satu cara juga untuk meranking sesungguhnya satu wilayah itu strateginya seperti apa. Nah, yang tertinggi nanti ketahuan, oh tertinggi ini, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa, nomor 4-nya apa, seperti itu. Ya kan? Nah, ketahuan. Jadi suatu wilayah itu apakah dia kesimpulannya adalah kekuatannya lebih besar gitu. Ya kan? Oh, di wilayah itu mungkin terlalu lemah ya. Karena angkanya paling besar adalah lemah, berarti apa yang harus dilakukan kalau terlalu lemah seperti itu kan. Nah, nanti itu adalah ini dalam kerangka ini dalam kerangka latihan latihan mata kuliah ini. Nah, nanti di lapangan nggak seperti itu kan ya, seperti itu. Ya, jadi pelatihannya biasanya pakai AHP langsung, tidak pakai SWOT ya, AHP langsung. Jadi bagaimana caranya kita menyusun strategi ya, berdasarkan si wawancara itu ketahuan nanti sampelnya juga tidak 2 kan, tetapnya laki dan perempuan tapi tidak 2, tapi sampelnya banyak nanti yang minimal kan biasanya sekian persen 10% dari produk petani di sana ya, bisa kurang lebih 30 sampai 30 lebih besar atau sama dengan 30 lah untuk contohnya itu seperti itu. Nah, itu dari situ akan ketahuan, lalu ketemu nilai apa yang mana persentase terbanyak, mana yang sedikit, dari situ ketahuan. Nah, setelah itu baru dianalisis hierarki, namanya urutannya mana yang paling itu. Nah, jadi kalau misalnya ada 10 berarti adalah matriks 10 kali 10 kan. Nah, itu secara manual tuh agak susah. Walaupun tekniknya ada kan. Tekniknya ada ya, dengan dibagi 4 dulu kan. 10 itu bagi 2 gitu, bagi 2 jadi 5. Atau kalau terlalu besar pecah lagi. Nah, kayak gitu tekniknya seperti itu ya. Tapi kan itu lama banget itu kan. Lama banget itu berkali-kali bikin matriks seperti itu. Lalu dengan bantuan AHP itu bisa lebih mudah cara penyelesaiannya ya. Kira seperti Pak, itu. jadi kita pilih salah satu aja kan Pak? Apa ya, kita mau yang nilainya paling tinggi apa SWOT atau AHP? Ya, itu seperti itu ya. Okay. Jadi yang presentasi ini adalah gabungan dari tugas-tugas Visimari ya sebenarnya Pak ya. Sebenarnya itu adalah rekam jejak dari tugas Bapak Ibu dari 1 sampai dengan pertemuan pertama sampai dengan ya. Jadi sungguhnya ada rekam jejak dari pertemuan pertama sampai dengan yang kemarin. Tugasnya itu ya. Nah, jadi dimulai dulu dengan menambang data, tugas pertama kan, setelah itu yang kedua, baru yang ketiga, yang keempat, terakhir adalah presentasi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi yang didiskusikan? Dalam analytical hierarki proses ada 2 tugas kan Pak. AHP dalam pengambilan keputusan, ada asesmen. Nah, bedanya apa itu Pak? Kan sama-sama AHP tuh. Ya. Jadi asesmen itu penilaiannya. Setelah dinilai baru diputuskan. Ya. Sungguh itu rangkaian. Jadi kan kita ada dalam kuesioner itu ya. Nanti kita akan melakukan semacam penilaian gitu ya, penilaian
berdasarkan informasi itu ya, jadi penilaian bahwa sesungguhnya menurut petani ini tuh banyak tuh petani yang laki bahwa strategi untuk keluar dari itu adalah dengan menanam ini ya dan lain sebagainya. Menurut perempuan enggak, menurut perempuan saya harus nanam tanaman semusim saja. Nah itu penilaian ya. Lalu strategi untuknya itu lalu dipilih dari situ dengan AHP itu. Ya itu kan menurut persepsi petani. Tapi sekarang kita menggunakan software AHP-nya itu, expect choice itu yang memutuskan ya berdasarkan analisis itunya mana yang paling tinggi yang dia diambil dari sekian itu. Nah oleh karena sampelnya itu terlalu sedikit, jadi sudah bisa ditebak kan, sudah bisa ditebak kan. Nah seperti itu. Jadi itu rangkaian. Jadi kita menilai dulu, ya menilai pendapat petani, persepsi itu seperti apa. Persepsi petani keluar dari jebakan iklim itu begini. Untuk petani perempuan, harus begini, ya kan? Itu penilaian kita. Ya. Nah lalu setelah itu hasilnya itu kita analisis. Nah itu maksudnya dengan yang AHP-nya itu. Nah dari situ nanti keluar pilihan-pilihan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, nomor 3 kan. Persepsi petani itu kan kita enggak tahu itu ya, ini nomor berapa, ini nomor berapa, enggak tahu kan kita kan, karena mereka pendapatnya macam-macam tuh ya kan. Jadi lalu di ranking lah dengan teknik AHP itu, analisis hierarki namanya. Nah setelah itu baru ketahuan bahwa sesungguhnya strategi ini untuk yang petani laki-laki adalah ternyata menanam tanaman tahunan misalkan yang lain selain itu, misalnya bisa seperti itu strateginya ya, kira-kira begitu Bu Emma ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, ya kita. Oh, masih ada? Satu lagi. Ya, monggo. Kalau di tempat saya kan di samping mereka punya karet, punya sawah, tapi juga punya jala dan juga tidak ada ya musim tahunan. Tani hutan untuk per bulannya gitu. Apakah perlu ditambahkan misalnya pembibitan bulan berapa kayak gitu kah? Ya, boleh. Tekanan sedikit gitu ya. Bisa ya Pak ya? Ya bisa. Panennya kapan gitu ya? Ya. Bisa, boleh. Oke. Baik. Jadi dia mengatur strategi dengan mengatur itu kan, mengatur pola tanam. Baik. Bisa? Kalau tidak ada lagi, 1, 2, 3 ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini.